Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu KD 3.6. KD 3.6 mengenai zat aditif dan zat adiktif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reni Puspitasari, NIM 1906411000093, dan teman saya Fitriana Latifah, NIM 19064110000. Yang pertama yaitu zat aditif. Dengan subpokok bahasan yaitu pengertian zat aditif makanan, tujuan penambahan zat aditif pada makanan dan manfaatnya, kemudian ada jenis-jenis zat aditif makanan. Pengertian zat aditif makanan. Zat aditif merupakan bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan termasuk bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat maupun bentuk bahan pangan. Kemudian tujuan penambahan zat aditif pada makanan dan manfaatnya. Yang pertama, yaitu membuat makanan menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu membuat makanan menjadi lebih tahan lama. Ini apabila ditambahkan bahan pengawet, kemudian mempertahankan nilai gizi, kemudian memperbaiki penampilan makanan dan menghemat biaya produksi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis zat aditif makanan. Ini ada bahan pewarna, bahan pemanis, bahan pengawet, bahan penyedap, aroma, dan penguat rasa. Ini nanti masing-masing ada yang alami dan juga ada yang buatan. Yang pertama, bahan pewarna. Bahan pewarna merupakan bahan yang dapat memperbaiki atau memberi warna pada makanan dan minuman sehingga dapat terlihat lebih menarik. Yang pertama yaitu bahan pewarna alami. Pewarna alami merupakan zat warna yang diperoleh dari tumbuhan atau hewan. Penggunaan bahan pewarna alami lebih aman daripada pewarna buatan karena tidak menimbulkan dampak negatif dalam jangka panjang. Contohnya yaitu ada kunyit. Kunyit ini memberikan warna kuning. Kemudian daun pandan itu memberikan warna hijau. Selanjutnya yaitu pewarna buatan. Pewarna buatan merupakan pewarna yang lebih stabil serta lebih praktis penggunaannya. Penggunaan pewarna sintetis harus diatur untuk menjaga kesehatan serta menghindari timbulnya penyalahgunaan karena ketidaktahuan atau disengaja untuk menekan biaya produksi. Contohnya yaitu ada Fast Green FCF, ini untuk warna hijau, dan contoh selanjutnya yaitu ada Alura Red AC, ini untuk memberikan warna merah. Nah, ini untuk perbedaan bahan pewarna alami dan buatan. Bahan pewarna alami, ini positifnya, yaitu lebih aman dikonsumsi, sedangkan pewarna buatan ini memiliki efek negatif tertentu dalam jangka panjang. Untuk pewarna alami, negatifnya yaitu warna yang dihasilkan kurang stabil dan mudah berubah dipengaruhi oleh tingkat keasaman tertentu. Sedangkan untuk pewarna buatan itu dapat mengembalikan warna asli, kestabilan warna lebih tinggi, tahan lama, dan dapat melindungi vitamin atau zat-zat makanan lain yang peka terhadap cahaya selama penyimpanan. Untuk pewarna alami, mendapatkan warna yang lebih bagus dibutuhkan bahan pewarna dalam jumlah yang banyak. Sedangkan untuk pewarna buatan praktis dan ekonomis. Karena apabila saat menggunakan pewarna buatan, apabila menggunakan sedikit saja itu sudah sangat memberikan pengaruh warna. Kemudian untuk pewarna alami, keanekaragaman warnanya terbatas. Karena hanya terdapat beberapa jenis warna saja yang dapat menggunakan pewarna alami. Kemudian apabila menggunakan pewarna buatan, warna yang dihasilkan lebih beraneka ragam. Untuk tingkat keseragaman pewarna alami, warnanya kurang baik, tetapi untuk pewarna buatan, keseragaman warnanya lebih baik.
Untuk pewarna alami, memberikan rasa dan aroma yang biasanya mengganggu, sedangkan untuk pewarna buatan tidak menghasilkan rasa dan aroma yang mengganggu. Selanjutnya yaitu bahan pemanis. Bahan pemanis merupakan bahan yang dapat memperbaiki atau memberi rasa manis pada makanan dan minuman. Pemanis alami. Pemanis alami merupakan zat pemanis yang berasal dari tumbuhan atau hewan. Contohnya adalah madu, ini dari lebah ya. Kemudian ada gula Jawa dan juga buah bit. Selanjutnya yaitu pemanis buatan. Pemanis buatan dibuat sebagai pengganti bahan pemanis alami. Produksi bahan pangan yang menggunakan pemanis buatan bertujuan untuk menekan biaya produksi. Pemanis buatan dapat juga digunakan oleh orang yang tidak mengonsumsi gula asli karena menderita penyakit tertentu seperti penyakit diabetes. Contoh dari bahan pemanis buatan ini yaitu sakarin, siklamat, dan juga sorbitol. Perbedaan bahan pemanis alami dan buatan. Bahan pemanis alami positifnya ini berasa manis normal. Kemudian untuk pemanis buatan, berasa manis sampai puluhan kali, bahkan sampai ratusan kali rasa manis gula. Ini karena apa? Apabila menggunakan pemanis buatan, itu diberikan sedikit saja itu rasanya sudah sangat manis. Sehingga apabila terlalu banyak, itu manisnya berlebihan, sampai timbul rasa pahit. Seperti itu. Kemudian untuk pemanis alami, lebih aman dikonsumsi. Untuk pemanis buatan, sebagian dapat berpotensi karsinogen atau menyebabkan kanker. Kemudian pemanis alami memiliki kalori tinggi dan pemanis buatan ini memiliki kalori rendah, sehingga orang yang menderita diabetes ini lebih memilih untuk mengonsumsi pemanis buatan karena kalorinya lebih rendah. Kemudian pemanis alami pada suhu tinggi dapat terurai. Untuk pemanis buatan, ini cukup stabil apabila dipanaskan. Untuk pemanis alami harganya cenderung lebih tinggi dan pemanis buatan ini harganya sangat terbatas. Untuk selanjutnya yaitu bahan pengawet. Bahan pengawet merupakan bahan tambahan dapat mencegah atau menghambat terjadinya kerusakan makanan atau minuman dari mikroorganisme. Mikroorganisme tersebut dapat berupa jamur, ragit, hamir, dan bakteri. Pemberian pengawet makanan dapat memperpanjang masa penyimpanan suatu makanan atau minuman, sehingga apabila makanan itu diberikan bahan pengawet, maka makanan tersebut akan dapat bertahan lebih lama dibandingkan dengan apabila tidak menggunakan pengawet makanan. Nah, contoh dari pengawet alami, itu ada kunyit, asam, madu, keluak, gula, dan garam. Pengawet alami itu sendiri merupakan pengawet yang diperoleh dari tumbuhan atau hewan. Kunyit mengandung bahan pembunuh mikroorganisme pembusuk. Asam menurunkan keasaman pH sehingga dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Madu memiliki kadar gula yang tinggi dan senyawa organik yang mampu menghambat pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Keluak mengandung senyawa aktif antitrombotik, gula dan garam dalam jumlah tinggi dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Selanjutnya bahan pengawet buatan. Bahan pengawet buatan merupakan bahan pengawetan makanan yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Penggunaan pengawet buatan dalam bahan makanan atau minuman harus tepat jenis dan dosisnya. Suatu pengawet mungkin efektif untuk mengawetkan makanan tertentu, tetapi tidak untuk makanan lainnya. Hal ini dikarenakan sifat dari makanan dan jenis mikroorganisme perusak yang berbeda-beda, sehingga dalam menggunakan pengawet buatan ini harus disesuaikan dengan bahan makanannya. Contoh dari pengawet buatan, yang pertama natrium benzoat dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Digunakan untuk mengawetkan kue, kecap, minuman ringan, selai, manisan, dan agar-agar. Kemudian ada kalsium propionat, digunakan untuk mengawetkan roti dan keju olahan. Selanjutnya ada boraks, bersifat sebagai pembunuh kuman. Digunakan sebagai anti jamur pada kayu dan antiseptik pada kosmetik. Dapat menyebabkan penyakit otak, hati, dan kulit apabila dikonsumsi. Kemudian nitrat dan nitrit digunakan untuk mengawetkan daging olahan seperti sosis dan kornet. Selanjutnya yaitu ada formalin,
Bahan untuk mengawetkan mayat apabila masuk ke dalam tubuh dapat mengakibatkan gangguan alat pencernaan, jantung, dan kanker paru-paru. Sehingga dalam memilih makanan itu harus berhati-hati. Karena apabila terdapat makanan yang mengandung pengawet buatan, itu akan memberikan efek negatif bagi yang mengonsumsinya. Selanjutnya yaitu bahan penyedap, aroma, dan penguat rasa. Bahan penyedap rasa dan aroma serta penguat rasa merupakan bahan tambahan yang dapat memberikan atau menambah rasa lezat dan aroma yang sedap pada makanan atau minuman. Jenis-jenis zat aditif makanan bagian penyedap alami ini merupakan penyedap yang berasal dari tumbuhan maupun hewan. Sejak dahulu, bumbu-bumbu alami digunakan sebagai bahan penyedap rasa dan aroma serta penguat rasa dalam berbagai makanan dan minuman. Kelebihannya sehat untuk dimakan, akan tetapi lumayan rumit dalam pembuatannya. Selanjutnya yaitu penyedap buatan. Penyedap buatan dibuat sebagai pengganti penyedap alami agar lebih praktis. Penyedap buatan yang biasa digunakan adalah monosodium glutamat, MSG, terbuat dari fermentasi dengan bantuan bakteri Micrococcus glutanicus. Kelebihannya yaitu praktis digunakan, tetapi dapat memberikan efek yang buruk bagi kesehatan. Untuk selanjutnya, zat adiktif akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Fitriana Latifah. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Ini apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak? Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang zat adiktif. Zat adiktif merupakan zat atau bahan atau obat-obatan yang apabila dikonsumsi dapat mengakibatkan ketergantungan atau adiksi baik secara fisik maupun psikologis yang sulit untuk dihentikan. Jenis-jenis zat adiktif ini ada 3, yaitu yang pertama zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, yang kedua ada zat adiktif narkotika, yang ketiga itu ada zat adiktif psikotropika. Nah, yang pertama zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Jenis zat adiktif ini sangat sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin sering dikonsumsi. Contoh dari zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika diantaranya ada kafein, lalu ada nikotin, dan juga alkohol. Nah, yang pertama yaitu kafein. Nah, kafein ini terkandung dalam bahan pangan seperti daun teh, biji kopi, guarana, buah kola, dan mate. Nah, beberapa orang sering mengkonsumsi teh dan kopi atau bahkan setiap hari mengkonsumsinya. Kandungan kafein yang terdapat di dalam kedua bahan tersebut, yaitu teh dan kopi, itu dapat memberikan stimulus yang meningkatkan kerja otak, sehingga orang yang mengkonsumsinya menjadi lebih bersemangat dan tidak mengantuk. Teh dan kopi ini sebenarnya tidak apa-apa untuk dikonsumsi, asal tidak berlebihan, karena jika berlebihan ini akan mengganggu kerja jantung. Yang kedua yaitu ada nikotin. Nah, nikotin ini terdapat dalam rokok, lebih tepatnya terdapat pada daun tembakau sebagai bahan baku rokok. Nah, orang yang pertama kali mencoba rokok pasti akan merasakan pusing, keringat dingin, wajah pucat, dan mabuk. Dan setelah itu, nikotin akan masuk dan mengacaukan sistem saraf seperti memperlambat kerja jantung dan paru-paru, serta mengganggu saraf simpatik. Tak hanya itu, nikotin ini dapat membuat orang yang mengkonsumsinya kecanduan dan ingin mengkonsumsi secara terus-menerus. Yang ketiga ada alkohol. Alkohol dapat dihasilkan dari fermentasi bahan-bahan yang mengandung gula seperti buah anggur, biji-bijian, serta umbi-umbian. Nah, alkohol ini diproses dengan cara penyulingan
untuk didapatkan kadar alkohol yang tinggi. Nah, minuman yang berkadar alkohol tinggi itu contohnya seperti anggur atau wine, whisky, bir, dan alkohol itu dapat menyebabkan kecanduan bagi yang mengkonsumsinya. Nah, apabila alkohol ini diminum secara terus-menerus, itu dapat merusak organ tubuh. Next. Oke, yang kedua itu ada zat adiktif narkotika. Jenis zat adiktif ini berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis. Narkotika ini, jika digunakan, akan menyebabkan penurunan kesadaran, hilang rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Narkotika hanya diperbolehkan penggunaannya dalam dunia medis dan tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter, karena penyimpanan dan konsumsi tanpa pengawasan dokter merupakan pelanggaran hukum. Nah, narkotika ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Yang pertama yaitu golongan 1. Golongan 1 pada narkotika ini hanya digunakan sebagai kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi karena memiliki potensi ketergantungan yang tinggi. Contohnya yaitu ada heroin, kokain, dan ganja. Ketiga contoh narkotika golongan 1 ini itu bila dikonsumsi menimbulkan efek seperti halusinasi, paranoid, panik, mudah marah, suka melakukan kekerasan, dan kekebalan tubuh menurun. Seperti itu. Golongan 2. Golongan 2 pada narkotika ini digunakan sebagai keperluan pengembangan pengetahuan dan menjadi opsi terakhir dalam pengobatan medis karena memiliki potensi ketergantungan tinggi. Contohnya yaitu ada fentanyl, petilin, dan morfin. Nah, dari ketiga contoh golongan 2 narkotika ini, bila dikonsumsi itu akan menimbulkan efek seperti napas berat, otot kaku, euforia atau disforia, nyeri kepala, gugup, lalu mood, perubahan mood, mual, dan muntah. Yang ketiga itu golongan 3 digunakan untuk pengobatan medis atau terapi karena memiliki potensi ketergantungan yang rendah atau ringan. Contohnya yaitu ada kodein dan difenoksilat. Kodein dan difenoksilat ini hanya digunakan sesuai anjuran dokter, sesuai pengawasan dokter. Nah, jika kodein dan difenoksilat ini digunakan tanpa pengawasan dokter atau mungkin dosisnya yang digunakan itu tidak sesuai atau berlebih, itu dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti denyut jantung cepat, pupil membesar, sakit punggung, pusing, dan vertigo. Nah, yang ketiga yaitu ada zat adiktif psikotropika. Jenis zat adiktif ini merupakan zat atau obat yang bukan merupakan narkotika, berkhasiat psikoaktif, pengaruh selektif pada sistem saraf pusat yang menyebabkan berubahnya aktivitas mental dan perilaku seseorang secara khas. Psikotropika dapat diperoleh baik dari bahan alami maupun sintetis. Psikotropika ini dapat menyebabkan penurunan aktivitas otak, merangsang susunan sistem saraf pusat, serta menimbulkan kelainan perilaku seperti halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, dan perubahan alam perasaan. Jadi orang yang mengkonsumsi salah satu dari jenis psikotropika ini akan menimbulkan penyimpangan perilaku seperti kayak halusinasi ataupun sebagainya yang khas dari psikotropika. Nah, psikotropika ini dibagi menjadi 4 golongan, yaitu golongan 1 sampai golongan 4. Yang pertama ada golongan 1. Golongan 1 pada psikotropika ini sama halnya dengan golongan 1 pada narkotika, itu hanya digunakan sebagai kepentingan ilmu pengetahuan, tidak digunakan untuk terapi karena memiliki potensi ketergantungan yang tinggi. Contohnya yaitu ada ekstasi, itu ada gambar ekstasi yang obat berwarna-warni, tablet warna-warni itu contoh ekstasi. Lalu ada MDMA
MDMA atau metilen dioksimetamfetamin, dan LSD atau lysergic acid diethylamide. Nah, contoh dari LSD ini terdapat pada gambar, yaitu penggunaannya ditempelkan pada lidah. Selanjutnya golongan 2. Nah, golongan 2 ini digunakan sebagai keperluan pengembangan pengetahuan dan menjadi opsi terakhir dalam pengobatan medis karena memiliki potensi ketergantungan menengah. Contohnya itu ada amfetamin atau sabu-sabu, penisiklidim, dan metakwalon. Nah, contoh dari amfetamin itu ada di gambar, dapat berupa serbuk, penisiklidim juga dapat berupa serbuk, dan metakwalon itu biasanya berupa tablet atau pil. Nah, jika ketiga contoh ini dikonsumsi, ketiga psikotropika golongan 2 ini dikonsumsi, akan menimbulkan gangguan kecemasan, depresi, mudah marah, serta agresif. Selanjutnya golongan 3. Golongan 3 ini dapat digunakan untuk pengobatan medis atau terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan karena memiliki potensi ketergantungan sedang. Contohnya itu ada amokarbital, flunitrazepam, dan fenobarbital. Nah, apabila amokarbital, flunitrazepam, dan fenobarbital ini dikonsumsi tanpa pengawasan dokter atau dosis yang diminum itu tidak sesuai atau berlebih, itu dapat menyebabkan hiperaktif, lalu vertigo, gugup, cemas, mengurangi kualitas tidur, dan gangguan keseimbangan. Selanjutnya golongan 4. Golongan 4 ini digunakan sebagai keperluan pengembangan pengetahuan dan sering digunakan untuk pengobatan medis atau terapi karena memiliki potensi ketergantungan yang ringan. Contoh dari psikotropika golongan 4 ini ada diazepam, barbital, clonazepam, dan nitrazepam. Nah, apabila si golongan 4 ini tidak dikonsumsi sesuai resep dokter atau dosis yang digunakan itu berlebih, akan menyebabkan gangguan penglihatan seperti mata kabur, gangguan keseimbangan, depresi, sulit napas, dan gangguan tidur. Nah, jadi zat aktif, yaitu tadi ada zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, lalu ada zat narkotika, lalu ada psikotropika ini. Jika dikonsumsi itu akan menimbulkan efek samping pada kesehatan tubuh. Contohnya itu ada tekanan darah menurun atau meningkat dan denyut nadi normal, kesulitan bernapas, pingsan, dan jantung berdebar-debar, pusing, kehilangan keseimbangan tubuh atau mabuk, atau biasa disebut ngeplay, penurunan daya ingat, gelisah, dan berubah suasana hati, lalu ada menimbulkan semangat, rasa kesibukan, banyak bicara, dan gangguan kebiasaan tidur, lalu berkeringat, mual, muntah, sulit BAB, dan kebingungan, lalu ada kerusakan hati, kanker, otot mamah, dan gangguan penglihatan, lalu yang terakhir mengalami kemampuan darah dalam menyimpan oksigen. Dan yang paling parah dari penggunaan zat adiktif ini terhadap kesehatan tubuh yaitu dapat menyebabkan kematian. Nah, ini contoh dari dampak kesehatan bila mengonsumsi narkoba atau zat ada dampak psikologisnya. Di situ ada halusinasi atau agak agresif, sulit berkonsentrasi, terus lalu cenderung menyakiti diri, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada gambar yang atas itu ada gambar orang yang menggunakan narkoba. Jadi orang yang menggunakan narkoba itu akan terlihat dari wajahnya dibanding orang normal atau orang yang tidak menggunakan narkoba itu
terjadi kayak penuaan seperti itu. Nah, efek lain dari penggunaan narkotika dan psikotropika bila tidak dalam pengawasan dokter itu dapat terkena hukuman kurungan penjara. Lalu yang di samping kanan itu ada efek dari merokok. Jadi orang yang merokok itu biasanya giginya kuning dan rusak seperti itu. Lalu gangguan pada organ lain seperti paru-paru, tenggorokan, lalu mulut. Nah, seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Reni. Baik, terima kasih Mbak Fitriana Latifa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.